Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada perkuliahan ini ke-14 kita membahas pengantar keselamatan transportasi. Minggu depan atau pekan depan terakhir perkuliahan 15. Jadi ini sebelum terakhir kita bahas pengantar keselamatan transportasi. Ini berkaitan dengan keselamatan dan lawannya selamat ya kecelakaan di jalan itu terjadi kecelakaan. Otomatis kalau selamat tidak celaka. Nah, untuk itu kita akan membahas ya bagaimana tren kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ini dari tahun 71 sampai 2009 bisa dilihat angka kecelakaannya ini meninggi di tahun 70-an, 1970-an. Kemudian menurun 1990-an. Kemudian 2005 naik lagi dan 2009 cenderung naik. Nah, ini belum ada data sampai 2022. Ini data lama yang digunakan. Ya. Ini untuk Indonesia. Kemudian untuk pendahuluan ini keselamatan, membahas keselamatan transportasi. Ini merupakan bagian yang penting, yang paling utama dalam perencanaan dan perancangan transportasi. Ini bagaimana supaya kita selamat dalam bertransportasi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, namun Indonesia ini, data di Indonesia, negeri kita, kematian akibat kecelakaan itu, kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat kedua. Jadi yang pertama itu kanker, yang menyebabkan mati, yang kedua celaka. Sini ada yang masuk lagi. Nah, pada umumnya tingkat fatalitas kecelakaan yang fatal ini sampai meninggal di negara-negara berkembang itu jauh lebih besar dari negara-negara maju. Jadi negara kita Indonesia berkembang bandingkan Amerika, negara maju, Cina, negara besar itu ya kita lebih banyak jumlah terjadi kecelakaannya, lebih besar jumlahnya. Kalau kita lihat ini profil kecelakaan berdasarkan jenis kendaraan. Nah, bisa dilihat di sini yang warna biru ini yang paling banyak. Tahun 2000 dan 2011 sama. Jadi di sini yang paling banyak itu sepeda motor. Ya. Sepeda motor 70%, 69%. Jadi mirip-mirip. Nah, kemudian ini statistik kecelakaan di negeri kita Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini yang paling tinggi ini bulan dalam satu tahunnya 2011. Juni 2011, Juni 2011. Ambil data, nah ini paling tinggi bulan apa ini? Juni mungkin, Juni Agustus. Ini yang paling besar jumlah kecelakaan. Nah, kalau diteliti juga bisa mau buat tugas akhir, ambil tentang kecelakaan, keselamatan. Nah, ini juga bisa jadi bagian studi untuk tugas akhir. Diteliti tentang setiap tahun jumlahnya kan bisa diambil datanya dari tempat data. Ini juga bisa diambil datanya kendaraan. Ya, sumber datanya bisa di kepolisian, di rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah keselamatan jalan itu ada 5 ini kategori. Nah, 5 kalau penelitian sebut variabel. Bagaimana manajemennya, pengawasan, masalah teknis, manajemen lalu lintas, dan lingkungan. Nah, manajemen itu berkaitan dengan kemampuan yang terbatas dalam menyediakan infrastruktur tepat waktu. Nah, jadi masalah. Kalau infrastrukturnya terlambat, tidak kita butuhkan, tidak dibangun, tidak dibuat, menyebabkan masalah.
yang perlu manajemen yang baik. Pengawasan ini ada beberapa poin. Nah, pemanfaatan bagian jalan yang tidak sebagaimana mestinya, ini menyebabkan masalah. Jalan arteri dapat diakses langsung dari jalan lingkungan lokal, ini masalah. Kemudian bangunan permanen terlalu dekat di sisi jalan, dan tantangan pemanfaatan badan jalan dengan beban melebihi. Jadi bebannya overloading. Pengawasan. Bagian teknis, nah ini ada beberapa. Yang pertama, geometrik dan alignment jalan masih banyak yang substandar. Kemudian bawah jalan beda tinggi jalan. Nah, beda ya. Bawah jalan dengan badan jalan. Tingginya beda. Ini harusnya sama. Ini bermasalah kalau berbeda. Seperti dibahas pada pembahasan tentang kerusakan jalan. Itu ada. Kerusakan jalan metode PCI tentang beton. Ya. Perkerasan kaku dengan tingkat beton. Ada materi berapa? Ke 13 ya, bukan 13 ke 12. Dari 12-13 itu ada. Nah, kemudian bangunan pelengkap jalan ini yang masih minim. Ada safety fence. Berkaitan dengan manajemen, ya di sini manajemen lalu lintas akan menimbulkan masalah kalau ruas jalannya masih banyak yang tanpa marka, tanpa rambu. Nah, harus ada rambu lalu lintas agar selamat, tidak celaka. Itu juga simpang sebidang dengan titik konflik terlalu banyak dan terbuka. Ya. Dan budaya berkendaraan ini berkaitan dengan disiplin yang rendah, ini bermasalah, bisa kecelakaan. Terakhir lingkungan, nah ini yang berpengaruh iklim. Iklim ekstrim ini seperti banjir yang dalam keadaan yang lama. Nah sekarang ini sementara hujan, kalau di sini tempat saya di Soho ya hujan. Kalau lama ini akan menyebabkan banjir, nah ini menyebabkan masalah. Begitu juga panas yang tinggi menyebabkan masalah. Ya. Jadi itu permasalahan keselamatan jalan dilihat dari 5 variabel, 5 kategori. Dan itu bisa menjadi bahan penelitian. Tugas akhir, kalau ada yang mau ambil tugas akhir di bidang keselamatan atau kecelakaan. Kemudian perbandingan tingkat keselamatan transportasi ini dunia dan Indonesia. Nah, dunia ini global, korban meninggal dunia rata-rata 1 juta setiap tahun akibat celaka. Karena ada celaka, luar biasa banyak. Kalau negara kita, korban meninggal rata-rata 30 orang per hari. Kalau ini global per tahun 1 juta, kalau kita 30 orang per hari. Nah, kali 1 bulan 30 kali 1 tahun 12 kali 30 kali 12. Jadi lumayan juga. Ratusan meninggal. Kemudian 75% terjadi di negara berkembang. Nah, yang terjadi fatal, kecelakaan fatal meninggal itu ya, negara berkembang banyak. Negara maju lebih sedikit, negara berkembang lebih banyak. Kemudian kerugian itu mencapai 2% GDP atau 100 miliar US dollar. Nah, 100 miliar US dollar tinggal dikalikan itu rupiah. 1 dolar berapa rupiah? 15.000 misalnya, tinggal dikalikan. Kerugian kalau di Indonesia itu sekitar 3,5 miliar atau 2,17% dari GDP Indonesia. 3,5 miliar. Jadi lumayan, miliaran ini. Sama-sama miliaran jumlahnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyebab. Apa penyebab kecelakaan? Nah, di sini ada faktor manusia, lingkungan, dan faktor kendaraan. Nah, ya manusia kalau tidak pintar atau mengantuk, celaka. Lingkungan juga bisa menyebabkan celaka. Licin misalnya, dan seterusnya, dan lain-lain. Kendaraan juga bisa menyebabkan celaka kalau tidak hati-hati. Lemnya blong, turun gunung kecelakaan. Nah, kecelakaan pun dikategorikan ada yang tunggal, jatuh sendiri, misalnya ada yang rem di depan, tiba-tiba dia juga rem ikut jatuh, ya, kecelakaan tunggal. Kecelakaan beruntun, nah seperti tol, satu celaka yang lain di belakang juga ikut tabrak karena kecepatan misalnya 100 km per jam. Nah, jadi laju sekali, tidak bisa direm, ya, akhirnya tabrakan beruntun. Ada tabrakan kendaraan dengan pejalan kaki, ada juga kendaraan dengan
benda diam. Dia tabrak itu tiang listrik. Pendekatan penyebab kecelakaan ada monokausal dan multikausal. Nah ini, kalau monokausal kecelakaan lalu lintas disebabkan satu faktor penyebab. Kalau multikausal ya kecelakaan di berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah ya, kemudian penyebab utama kecelakaan, nah ini bisa diteliti. Satu tugas akhir, apa saja penyebab utama kecelakaan? Apakah faktor manusia, manusia dan lingkungan, manusia dan kendaraan, kendaraan saja, atau lingkungan saja, atau faktor manusia, faktor jalan dan kendaraan. Nah ini kalau sudah diteliti sebelumnya, ini yang paling besar manusia, 65%. Manusia dan lingkungan 25%, kemudian berikutnya 5%, 2%, ini kendaraan lingkungan sama, dan 1% itu faktor manusia, jalan dan kendaraan, gabungan. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan. Tadi ini dari atas sudah nih, penjelasan dari atas dia buat dalam bentuk seperti ini. Bulatan 67% ini manusia, 95, kurang lebih 95% manusia. Sarana dan prasarana ini berarti kendaraan dan juga jalan. Ini 28 dan 8%. Yang lainnya ini persentase penyebab kecelakaan. Seperti dijelaskan di atas ini. Ada 6 faktor kecelakaan ya. Jadi mirip-mirip lah datanya. Jadi ini data diambil di lapangan dan bisa berbeda tergantung daerah masing-masing. Kemudian ini bisa lihat kecelakaan Indonesia tahun 80 sampai 92. Ini belum ada data sampai 2022. Nah, yang mati, nah ini ada datanya. Luka berat, luka ringan, nah, yang terjadi kejadian tabrakan tapi tidak apa-apa. Nah, ini ada jumlahnya. Korban kecelakaan Indonesia, nah ini manusia, kendaraan juga korban, jalan dan lingkungan jadi jarak korban. Ya, kalau jalan lingkungan kerusakan jalan dan seterusnya, hewan dan seterusnya, kendaraan ya ban pecah dan seterusnya, manusia ya, dan ada yang mengantuk, tidak terampil, nah ini penyebab kecelakaan dan seterusnya. Nah ini bisa diteliti dari bahan penelitian. Nah, sumber dan tipe data kecelakaan, nah ada sumber datanya bisa diambil di kepolisian, ada rumah sakit juga, asuransi, perusahaan kendaraan, dan survei khusus langsung. Nah, tipe datanya, data penyebab, kasualitas, data, dan aksiden, data kecelakaan. Data penyebab kecelakaan dan data kecelakaan, tipe data. Jenis data kecelakaan, nah ini ada, bisa kita lihat, ada 4 ini berdasarkan tingkat keparahan. Paling parah itu fatal accident, ini mati, fatality. Setidaknya terdapat 1 korban meninggal. Nah, korban meninggal dalam waktu 30 hari setelah kecelakaan, misalnya. Ya, ada serious injury accident. Nah, ini korban mengalami patah tulang. Ya, dapat cuti 7 hari sakitnya. Nah, kemudian 60 injury accident. Nah, ini ada korban diangkut ke rumah sakit. Ambulan dia bisa cuti 3 hari. Dan no injury accident, ya, tidak ada yang luka. Nah, ini accident related, ya, kecelakaan dan causality penyebab. Nah, ini bisa jadi bahan penelitian. Ya. Ini piramida terbalik ya, jumlah korban kecelakaan dari yang besar di bawah, yang paling tinggi di atas. Ini kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahan, yang mati dan seterusnya. Diambil dari data-data yang ada di atas. Kemudian contoh data kecelakaan di negara Swedia ini. Ini ada contoh laporan dari polisi, laporan dari rumah sakit, masuk ke datanya. Database. Mereka punya data sehingga bisa diperoleh data-data tentang kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan rumah sakit. Dapat orang dibawa kalau kecelakaan, apalagi mati, dibawa ke rumah sakit. Nah, ini ada juga
aplikasi untuk kecelakaan, menjelaskan kecelakaan, deskripsi bagaimana kecelakaannya, orangnya bagaimana. Nah, ini ada sebuah aplikasi di www.strada.se. Nah, ini informasi kecelakaan rumah sakitnya, bisa kita lihat data-datanya di www.strada.se. Kemudian proses peningkatan keselamatan lalu lintas melibatkan 4 tahap, ya. Bagaimana agar selamat, terjadi peningkatan agar keselamatan. Yang pertama dikumpul data, kemudian diidentifikasi lokasi mana saja yang rawan kecelakaan, ya itu diidentifikasi, dilihat, dicari titiknya di jalan mana, di titik yang mana, kemudian diagnosa permasalahan, apa penyebab itu terjadi kecelakaan, kemudian pemilihan metode penyelesaian. Nah, ini untuk peningkatan keselamatan lalu lintas. Bisa jadi penelitian, ya. Ambil data, diidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, nah dapatkan, kemudian diagnosa permasalahannya, penyebab kecelakaan, dan diberikan metode penyelesaian. Nah, sudah jadi. Ini bisa jadi satu penelitian tugas akhir. Pengumpulan data, nah itu data yang diambil, ya. Biasanya ada 6, data korban itu sendiri, kondisi jalannya bagaimana, rusak atau tidak, kondisi lingkungannya bagaimana, kondisi kendaraan, nah, bagaimana kondisi kendaraannya, pengendaranya juga, nah, sudah diambil datanya yang membawa kendaraan, dan kondisi korban. Jadi 6 data yang dikumpul dan kemudian dianalisa. Nah, identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Nah, ada diidentifikasi, dilihat bagaimana lokasinya. Bisa didapatkan nanti angka kecelakaan pada satu titik jalan. Nah, di titik jalan mana? Di rute yang mana? Area tertentu. Ini bisa di ranking lokasi-lokasinya. Yang mana yang rawan terjadi kecelakaan. Kemudian didiagnosa kecelakaannya, mengapa bisa terjadi, sehingga bisa diusulkan penanganannya. Nah, solusinya bagaimana. Dan pemilihan penanganan, apa saja yang harus diusulkan untuk menyelesaikan masalah. Dipilihlah penanganan yang paling tepat atau paling sesuai. Nah, ini contoh penjelasan tentang kondisi jalan, cuaca, waktu. Ini penjelasan kecelakaan fatal itu terjadi di mana, di titik. Kecelakaan ringan itu lingkaran, pergerakan kendaraan ini bisa dilihat dalam gambar ini, tabel. Mana kecelakaan fatal, di titik bulat-bulat. Garis-garis seperti ini kecelakaan dari samping. Nah, jadi ini penjelasannya di sini. Kondisi jalan, ini ada huruf-huruf D, I, W, ada kering, ada genangan air, ada basah. Nah, kondisi jalannya. Jadi, rusak atau tidak rusak. Itu bagian penelitian kerusakan. Kalau ini berkaitan kondisi jalannya kering, genangan air, atau basah. Kalau cuaca normal, berkabut, hujan, gerimis, hujan lebat. Nah, sudah dibuat dalam istilah rumus huruf CSRS. Waktu ada AM dan PM. AM pagi, PM siang, sore. Jadi AM itu pagi, jadi jam 00 malam, tengah malam sampai jam 12 siang. Nah, jam 12 siang sampai malam, jam 12 malam, itu PM. Ini kalau kita bilang AM PM, sudah ada penjelasan. AM pagi, PM sore, ya, siang, dari siang sampai sore, sampai malam, siang sore malam. AM pagi, tengah malam, pagi, siang, tengah malam, pagi, siang, jam 12 kan siang. Tengah malam, pagi, siang. Kalau PM siang, sore, malam. Ya, itu penjelasannya. Ini program peningkatan keselamatan. Ya, perlu manajemen lalu lintas apa saja? Pembatasan kecepatan, pembatasan pergerakan membelok. Kemudian ada jalan satu arah.
Ini usaha untuk meningkatkan keselamatan. Ini ada tidal flow operation, ada HOV, prioritas untuk high occupancy vehicle, dan pengontrolan kendaraan parkir dan kendaraan menunggu. Nah, kemudian ini ada fasilitas fisik, prioritas untuk berjalan kaki, pesepeda, dan traffic calming lalu lintas. Kalem, lalu lintasnya kalem ya. Kalem lalu lintas. Alat kontrol simpang yang perlu ada, alat kontrol di luas jalan, dan sistem informasi bagi pengendara. Nah, ini perlu manajemen dalam membahas hal ini agar tidak celaka. Nah, kalau kita lihat angka kecelakaan ini secara umum digambarkan dalam angka kecelakaan ada 2, kematian, menggambarkan kecelakaan korbannya sampai meninggal, dan angka keterlibatan, angka kematian dan keterlibatan. Terlibatan itu gambarkan tipe kendaraan dan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan. Jadi angka kematian dan angka keterlibatan itu angka kecelakaan. Ada 2. Nah, perhitungan angka kecelakaan itu berdasarkan pada population wasted, angka berdasarkan populasi, jumlah penduduknya, jumlah kendaraan yang terdaftar, jumlah SIM, jarak mil, jarak jalan, ya. Di sini kilometer ya. Ini perhitungan angka kecelakaan. Kemudian ada juga angka berdasarkan perolehan, ekspor base rate, berkaitan dengan perjalanan kendaraan. Di sini kendaraannya kilometer, perjalanan kendaraan per jam. Ada per jam, per mil, per kilometer. Jadi ini angka bisa didapatkan angka kecelakaan. Berapa jumlah kecelakaan dalam per jam, per kilometer juga. Kemudian berikutnya contoh perhitungan angka kecelakaan, ini per mil. Kita lihat kecelakaan berbahaya ya, diekspresikan sebagai jumlah kecelakaan dari semua tipe per mil dari setiap jalan. Rumusnya R sama dengan A per L. Jadi angka kecelakaan itu sama dengan jumlah total kecelakaan bagi panjang bagian jalan. Ini dengan satuannya masing-masingnya. Ini rumusnya. Angka keterlibatan, ada angka kecelakaan, ada angka keterlibatan. Angka keterlibatan di sini rumusnya R sama dengan N kali 1E8 per V. Jadi di sini menjelaskan tentang karakteristik yang terlibat dalam kecelakaan. Jadi R keterlibatan kecelakaan itu sama dengan total jumlah pengemudi kendaraannya dikali 1 kali E8 dibagi V. Sudah ada di sini penjelasannya. Kendaraan. Kecepatan kendaraan. Kemudian berikutnya ya. Nah, angka kematian berdasarkan populasi. Nah, ini menyatakan jumlah kematian lalu lintas dalam 100.000 populasi. Jadi R sama B kali 100.000 dibagi populasi dari daerah. Kemudian di sini lagi ada angka kematian berdasarkan registrasi kendaraan. Ini per 10.000 kali 10.000 saja bagi M. Jumlah registrasi kendaraan. Kalau angka kematian berdasarkan perjalanan kendaraan, mil, nah ini berarti per mil. Per 100 juta orang perjalanan kendaraan per mil atau kilometer. Rumusnya R C kali 1E8 per V. Nah, ini angka 100 juta dia, angka kematian per 100 juta. Sudah, tinggal dikalikan. Kemudian ini terakhir sudah. Jadi materinya pada kesempatan ini selesai dengan terakhir membahas tentang angka kematian. Ya, angka keterlibatan di sini ada angka kecelakaan dan keterlibatan. Ya. Jadi demikian materi pada kesempatan ini. Ada yang bertanya atau menambahkan?
Ya, ini materinya singkat ya, materinya bisa dibaca di Classroom, sudah saya upload juga dengan tugas-tugasnya. Jadi selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya agar diketahui, bisa paham, sudah mengerti. Jawabannya sudah ada nih materi ini. Jadi sangat mudah mengerjakan tugasnya karena jawabannya sudah ada. Ya, ini sudah selesai. Saya foto 12 orang, 11 orang, 12 dengan saya. Cuma terganggu ini jaringan. Foto kembali. Terganggu juga. Alamat. Dasar-dasar transportasi. Wah, lambat ya. Ya, demikian kuliah kita. Sampai ketemu lagi pertemuan terakhir minggu depan. Pekan depan. Nah, saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Ada yang baru masuk lagi ini. Bisa difoto ini? Absennya ada yang bisa screen? Ini lambat HP saya. Nah, Islam apps. Lambat HP. Ada yang bisa fotokan ini? Atau apa namanya? Screen absennya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba dicoba. Saya coba foto tapi lambat ini. Sudah, Oke. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya. Tinggal dikirim di grup. Amil foto, Amil. Sudah? Oh iya. Sudah. Ya, kelas sudah dikirimkan di grup ya. Tapi Iya, satunya Pak. itu. Oh, ada. Iya, Pak. Masalah transportasi. Ya, saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.